Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Antum apa kabar ya? Alhamdulillah juga baik. Mohon maaf sebelumnya merepotkan lagi dengan menjadi rekan untuk saya berkolaborasi lagi hari ini menjawab pertanyaan Alhamdulillah. studi kasusnya Ibu Tati. Wow. Studi kasusnya begini, kita langsung Semoga aja bisa. ya. Kita langsung aja. Baik. Studi kasusnya ini, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan SD? kerja Anda. Ya, kelas 5 SD yang merupakan rekan kerja Anda. Karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak dengan tanda kutip. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar kelas untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 SD sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya itu dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Pertanyaannya, 1, apa yang harus Anda lakukan? Pertanyaan kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Pertanyaan ketiga, dalam kondisi seperti apakah Anda bisa lakukan interupsi tersebut? Pertanyaan terakhir atau yang keempat, dapatkah Anda menginterupsi, mengapa, dan bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagaimana tanggapan? Wow. Pertanyaan dan kasusnya sih agak menegangkan bagi saya ya. Pertama tadi bagaimana apa yang akan saya lakukan ya ketika melihat anak itu menangis di depan kelas ya. Kalau saya pribadi mungkin saya bukan mungkin sih, seperti biasanya kalau melihat seseorang siswa terlihat menung, apalagi ini kelas 5 SD ya. Bisa saya anukan kelas SMP. Ini mungkin saya bertanya terlebih dahulu terhadap anak itu, menyapanya dengan ramah, kemudian menanyakan kenapa dia bisa menangis, menanyakan permasalahannya apa, sampai dia bisa dihukum berlutut di atas bebatuan yang panas di terik matahari di depan kelas, sampai menangis. Saya mau bertanya juga apakah memang masalah yang dilakukan anak itu atau kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut itu beratkah atau ringankah masalahnya sehingga Bu Tati tadi ya, Bu Tati itu menghukum anak sebegitu beratnya. Kalau misalkan ada hukuman itu adalah perbuatan atau kelakuannya atau kesalahannya sangat fatal, berat mungkin, itu boleh saja dilakukan. Namun jangan terkesan seperti menyiksa, kan menghukum saja. Kalau begitu sudah di terik matahari, di bebatuan panas juga, disaksikan juga oleh orang lain termasuk teman-temannya, khawatir anak juga nanti menjadi malu gitu kan. Memang untuk
mendidik atau memberi pelajaran agar anak itu kapok. Mungkin saya mau bertanya juga mungkin ke Bu Tati tadi ke anaknya juga. Jadi kan harus kedua belah pihak ya untuk menanyakan permasalahan. Satu pihak si anak, satu pihak lagi Ibu Tati tersebut. Alasan Bu Tati apa sampai menghukum anak tersebut seperti itu. Mungkin kalau saya itu nomor satu. Nomor dua tadi, bisakah saya menginterupsi Ibu Tati? Mungkin saya bisa aja atau diperbolehkan juga mungkin ya ketika misalkan orang lain juga atau guru yang lain juga mengalami atau melihat hal tersebut karena kelasnya bersebelahan dengan saya, mungkin penasaran, wah anak ini kenapa ini mengganggu sekali karena suara tangisannya juga terdengar ke kelas, bahkan teman-temannya juga mencuri pandang mungkin lewat jendela, lewat pintu, dan mungkin Ibu Tati sendiri juga terganggu aktivitas belajar mengajarnya karena raungan tangisan anak tersebut mungkin seperti itu. Kemudian tadi apa nomor 3 Mi? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan interupsi tersebut? Oh iya, mungkin dilihat dari kondisi besar atau kecilnya kesalahan anak tersebut ya, Mi. Misalkan kalau misalkan berat dan itu dianggap Bu Tati kesalahan yang sangat fatal, seperti apa? Misal yang mencurikah atau apa? Kalau ringan misalkan sebaiknya Ibu Tati membawa anak itu ke ruangan lain seperti ruang BK atau ruang kepala sekolah, diajak bicara, jangan duluan menghukum karena menghukum pun banyak caranya yang tetap etis dan tetap beretika, tidak terkesan mempermalukan anak di depan teman-temannya. Itu juga kita harus sebagai guru ya menjaga gitu kan, menghukum juga yang mendidik bukan yang menyiksa kalau menurut saya pribadi. Kalau saya lihat di kasus Bu Tati ini seolah biar anak itu kapok ya, kalau saya itu siksaan sih hukumannya. Biasanya kalau misalkan anak kan bisa kalau misalkan untuk dihukum, silahkan kamu catat misalkan seperti kesalahan yang berat agar dia sadar ya suruh saja dia nulis istighfar sebanyak 100 kali misal di buku, mungkin dia jerak nanti lama-lama gitu kan. Kalau untuk membuat anak jerak dengan menjemurnya di atas bebatuan kerikil, mungkin di situ lagi panas terik ya, kalau anak itu sudah sarapan, sudah makan, kalau belum bisa pingsan, nanti bisa berabe juga nanti sekolah. Lama-lama misalkan orang tua tidak terima, gurunya dituntut bisa. Iya, kayak gitu. Pertanyaan yang terakhir, dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Bisa, karena terkesan tadi kan mengganggu ya Mia aktivitas belajar mengajar di kelas lain juga, termasuk kelas Bu Tati juga mungkin terganggu, anak-anaknya tidak konsentrasi dan buyar karena paling tidak kan terpikir nih, temanku lagi apa nih, kenapa menangis, terus bagaimana sampai dia bisa dihukum seperti itu, padahal belum tentu si hukumannya itu, si masalahnya itu apa namanya, berat atau bahkan ringan atau apa gitu kan. Jadi untuk memberi anak tersebut pelajaran kan bisa dinasehati dulu. Setelah anak itu mungkin tergugah hatinya, kalau dia misalkan salah, dia kan bisa meminta maaf kepada gurunya. Dan guru pun jangan malu untuk meminta maaf juga terhadap siswanya yang sudah dihukum seperti tadi. Saya akan menyarankan Bu Tati tadi masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang BK, diajak bicara anaknya. Jika memang tidak mempan anak ini diajak bicara, bisa dipanggil orang tuanya mungkin. Seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dari pertanyaannya sependapat dengan saya secara garis besar. Ya, memang Bu Tati ini terkenal galak dengan tanda kutip itu tadi. Kemudian mungkin karena galaknya beliau itu hukuman seperti itu mungkin menurut beliau mendidik, ya kan? Padahal kalau di dunia anak seusia mereka itu terkesan bikin trauma ya, traumatik, siksaan ya, trauma iya. Hukuman yang diberikan itu terus dipikirkan juga kan psikisnya, iya. Iya, bisa membahayakan kesehatan juga ya kan? Iya, iya.
kan ada hukuman juga yang Mendidik. Masih dalam kategori etika baik gitu kan, yang mendidik, tidak menyiksa. Iya. Terima kasih ya sudah ikut membantu menjawab studi kasusnya Bu Tati yang memang semoga jawabannya baik. Menjadi dilema. Alhamdulillah dari yang dijawab tadi saya perhatikan sudah sangat bagus, kemudian juga tidak terkesan menghakimi Bu Tati dengan apa yang telah diputuskan dengan menghukum anak seperti itu. Memang alangkah baiknya diselesaikan di ruangan BK tanpa mempermalukan si anak di depan teman-temannya yang lain. Ya, terima kasih sudah menemani curhat tentang Bu Tati di siang hari ini. Semoga berkah jawabannya. Amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.